Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Sadia Putri Radiansyah. Saya Tania Safitri. Saya Niazah Putri Trisna. Saya Bella Agusti Belandari. Kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami dari video podcast tentang retensi karyawan bukan soal gaji, strategi tubuh, insurans mengelola talenta hebat. Jadi, menurut Tugu Insurance, talent retention atau bisa diartikan upaya strategi perusahaan untuk mempertahankan karyawan terbaik dalam jangka panjang itu bukan soal memberi gaji besar atau bonus saja, tetapi lebih ke strategi yang bikin mereka nyaman, dapat berkembang dan memiliki ikatan terhadap perusahaan. Berikut beberapa poin penting yang dapat dijelaskan. Yang pertama, retensi karyawan itu strategi bisnis. Nah, retensi karyawan juga bukan soal semudah perusahaan menaikkan gaji atau bonus tahunan, tetapi juga bagaimana bisa menjaga komitmen dan memperkuat ikatan emosional dan menjaga makna di antara karyawan dan perusahaan. Karyawan dapat bertahan karena merasa dihargai dan dapat berkembang, bukan hanya karena kompensasi. Selanjutnya, retensi bukan sekedar menahan, tapi menerapkan keadilan. Tugu Insurance ingin karyawannya memilih untuk bahagia dan senang hidup dengan hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Retensi adalah bagian dari upaya menerapkan keadilan proporsional bagi pemegang saham maupun pegawai. Selanjutnya, tugas tambahan Key Performance Indicator menantang pengembangan. Tugas tambahan monitoring, evaluasi Key Performance Indicator atau Tour of Duty. Dianggap sebagai bagian dari retensi. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk mengembangkan kemampuan karyawan agar bisa memikul tanggung jawab yang lebih besar. Kalau gajinya naik tapi pekerjaannya tetap sama, lama-lama karyawan dapat jadi overpriced dibanding tugasnya. Selanjutnya yaitu strategi yang sering luput adalah segmentasi. Menurut Bu Sylvie dari Willis Tower Watson, perusahaan sering lupa melakukan segmentasi. Tidak semua karyawan bisa disamaratakan. Karyawan yang berpotensi tinggi harus dibayar lebih atraktif, misalnya di persentil 75 pasar. Dibandingkan karyawan biasa, misalnya di persentil 50 pasar, supaya ada insentif untuk berburu jadi heboh. Selanjutnya, pergeseran kenaikan gaji dari umum ke kinerja. Indikator keberhasilan retensi tubuh dilihat bukan dari cuma rendahnya turnover, tapi juga dari meningkatnya kinerja dan produktivitas. Mereka sudah menggeser posisi kenaikan gaji umum menjadi sangat kecil, hanya sekitar 50-15% dari total kenaikan, dan lebih fokus ke kenaikan berbasis performance. Ini bikin orang berlomba-lomba buat cari kenaikan dari performa, bukan dari kenaikan umum. Selanjutnya, target masa depan menjadikan retensi sebagai budaya. Tantangan terbesar Tugu Insurance ke depan adalah memastikan semua program yang sudah berjalan seperti ground mindset dan konteks retensi bisa berjalan terus-menerus dan menjadikan kebiasaan alami sehingga membentuk budaya di perusahaan. Bukan cuma program yang sifatnya periodik. Nah, maksud dari sifat periodik yaitu agar retensi tidak hanya program sementara, tetapi menjadi kebiasaan dan budaya yang dilakukan terus-menerus di perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa poin yang sudah dijelaskan tadi, yaitu retensi karyawan di Tugu Insurance menekankan keseimbangan antara kompensasi, pengembangan karir, evaluasi kinerja, dan keterlibatan emosional. Strategi ini bukan hanya mempertahankan karyawan, tetapi juga memastikan mereka happy, produktif, dan terus tumbuh bersama perusahaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.